Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan dalam ukhuwah Islamiyah, saling mencintai karena Allah. Semoga seperti ini juga cinta kita yang dapat menyatukan kita semuanya di surga Firdausil A'la bersama keluarga kita yang kita cintai dan sahabat-sahabat kita yang kita cintai, pastinya bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang agung yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini atau malam ini insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa. Namanya sangat terkenal, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau dicek dan dilihat keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan hanya sekedar kecerdasan, tapi beliau juga adalah orang yang sangat berani. Dan bukan hanya sekedar berani, tapi beliau juga sangat terkenal dengan ketawaduannya. Ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setahap demi setahap kita ingin melalui ataupun mengetahui tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini dilahirkan 13 tahun setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. Berarti Abu Ubaidah bin Jarrah dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Bedanya Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah itu 13 tahun. Masuk Islamnya Abu Ubaidah bin Jarrah di usia saat beliau 27 tahun. Subhanallah. Berarti masih dalam keadaan muda Abu Ubaidah bin Jarrah ketika masuk Islam. Ibunya juga sangat terkenal, namanya adalah Umaymah. Iya. Dan punten, Umaymah juga masuk dalam keadaan Islam ataupun aslamat. Bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah ini wafat. Ada yang mengatakan wafatnya sebelum Islam. Tapi ada juga yang mengatakan wafatnya ketika perang Badar. Nanti kita akan bahas dalam kisah yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi Abu Ubaidah, bapaknya ada menyatakan wafatnya itu sebelum Islam. Maksudnya apa? Sebelum Islam atau Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bapaknya Abu Ubaidah telah wafat. Namun ada yang menyatakan bapaknya Abu Ubaidah wafatnya saat perang Badar. Iya. Abu Ubaidah seperti tadi saya sampaikan, Islamnya di usia 27 tahun. Tergolong masih muda, tergolong masih kokoh dan kuat, dan lagi kokoh-kokohnya, kuat-kuatnya, baik itu secara fisik khususnya. Iya. Dan Abu Ubaidah ini, subhanallah, kalau dilihat daripada penciptaan ataupun namanya khuluqiyan, ya, tubuhnya, kulitnya, wajahnya itu sangat mirip sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Islamnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah atas ajakan, atas pemaparan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq memiliki teman yang dekat dengannya, pasti temannya itu tidak terlalu jauh sifatnya seperti Abu Bakar. Kalau seandainya kita melihat seseorang, bagaimana sifatnya orang itu, maka lihat temannya. Iya, lihat temannya. Jangan bertanya kepada orangnya, kamu sifatnya kayak apa sih? Jangan nanya begitu. Iya, tapi bertanya sama temannya, ataupun lihat temannya. Pasti temannya kayak seperti itu dan begitu dan begitu. Teringat ketika kami belajar di Timur Tengah sana, kita akrab dengan satu orang syekh, satu orang ulama, maka sudah siap-siap akan ketemu dengan ulama lainnya. Kenapa? Karena syekh itu akan punya teman ulama lagi.
dan punya teman ulama lagi, karena ulama akan kumpulnya dengan para ulama dan nyambungnya pembicaraan ulama itu dengan para ulama. Karena yang tahu kealiman seseorang yang alim itu adalah orang alim. Itulah yang terjadi, ya. Jadi kalau seandainya punten kita sudah berteman dengan seseorang ahli apa di bidang apa, siap-siap nanti kita akan ketemu orang yang ahli seperti teman yang baru Anda kenal tersebut. Kenal dengan seorang dokter, insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan dokter yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya dokter yang lainnya dan nanti terus akan ketemu dokter ini seperti itu. Karena punten dokter ya pasti sangat tahu siapa dokter-dokter yang lainnya. Insinyur sangat tahu siapa insinyur yang lainnya. Maka punten Abu Bakar As-Siddiq berteman dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan Thalhah bin Ubaidillah, ya dengan Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena memang itu adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berteman dan kepada siapa Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan tentang syariat Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang berani, orang-orang para pemuda, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dilihat dari postur tubuh, tingginya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Lalu dengan mengatakan kulitnya ataupun agak kurusnya itu mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada orang yang baru jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu setelah itu ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, maka akan tadi orang yang sama apa bukan? Karena saking miripnya. Ya, mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti jenggotnya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq, kulitnya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq, tingginya mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang terkenal dengan namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini yabta'idu anis syahwat. Apapun yang berkaitan dengan syahwat, yang namanya syahwat yang melalaikan terhadap ibadah pada Allah, apapun, maka Abu Ubaidah bin Jarrah sudah membuat jarak dengan hal-hal yang membahayakan dalam syariat Islam. Sudah nggak dipakai sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya. Bahkan dia sangat terkenal mutawadhi sekali. Mutawadhi orang yang sangat tawadhu. Maka pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Ubaidah. Sangat mencintai Abu Ubaidah. Jadi satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang paling cintai? Iya, dengan matan Abu Bakar. Terus siapa lagi? Maksudnya dari kalangan laki-laki, ya. Dari laki-laki Abu Bakar. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Lalu siapa lagi Rasulullah? Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Iya, sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya, nikmar rajul Abu Ubaidah. Sedahsyat dan sebaik-baiknya laki-laki itu ya seperti Abu Ubaidah. Inilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan Umar bin Khattab sangat mencintai Abu Ubaidah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku akan menyerahkan kekhalifahanku setelah aku wafat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dari Umar bin Khattab. Bahkan orang sudah pada tahu kalau seandainya Umar bin Khattab nanti wafat akan diserahkan kepemimpinan ini, khalifah ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah wafat sebelum Umar ibn Khattab wafat. Makanya Umar bin Khattab menyerahkan kepemimpinan ini kepada siapa? Kepada musyawarah. Musyawarah yang dipilih 6 itu. Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, 6 orang itu. Dan tolong kisahnya cek di kisah di pertemuan Khulafaur Rasyidin saat Umar bin Khattab wafat dan diserahkan pimpinan untuk musyawarah kepada 6 orang ini. Iya, kalau bertanya, kenapa Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan? Kan Sa'id bin Zaid masih ada. Jadi waktu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat. Lalu Umar bin Khattab mau wafat ini, Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat. Iya. Berarti murassakh calonnya 7. Calonnya 7. Iya, calonnya 7. Tapi yang 7 ini Sa'id bin Zaid yang kemarin kita terangkan, kita paparkan, Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan di dalam yang calon khalifah ini. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak dicalonkan oleh Umar bin Khattab? Kenapa? Karena Umar bin Khattab sangat tidak mau mengatakan orang-orang, wah ini ada iparnya ini dimasukkan ke dalam calon. Karena ada iparnya, Sa'id bin Zaid. Umar bin Khattab tidak mencalonkan Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena orang takut mengatakan, oh ini kan calon iparnya, udahlah calon ipar apa? Ini kan ada iparnya, udah ada iparnya saja. Tidak dimasukkan ke sana. Tidak dimasukkan ke sana. Seandainya pun Umar bin Khattab punya anak, tidak akan dicalonkan anaknya pun. Seandainya punya adik, tidak akan dicalonkan adiknya. Kenapa? Ya, karena Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab untuk menjaga hal ini.
Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sudah wafat, maka calon saat itu kepemimpinan 6. Silakan musyawarah dengan 6 ini, dan akhirnya terpilih siapa? Utsman bin Affan. Silakan ulangi lagi kisah daripada Utsman bin Affan bagaimana menjadi khalifah. Iya. Saking cintanya Umar bin Khattab dengan mengatakan kata-katanya, setelah aku nanti wafat, aku serahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena ini adalah punya gelar yang sangat indah sekali. Gelar yang sangat tinggi sekali. Sampai terkenal masyhur. Kalau Abu Bakar terkenal As-Siddiq. Umar bin Khattab terkenal Al-Faruq. Gitu kan? Iya. Ketika dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah, terkenal Aminu hadhil ummah. Subhanallah. Terkenal ini adalah Aminu hadhil ummah. Jadi kalau dibilang mengatakan Abu Ubaidah ini adalah orang yang derajatnya tinggi. Rasulullah sangat mencintainya. Sebelum saya terangkan Aminu hadhil ummah, nanti kisahnya ada. Abu Ubaidah bin Jarrah ini pernah satu waktu Rasulullah sedang berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sedang berbeda pendapat tentang sesuatu yang difikirkan oleh Rasulullah dan oleh Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah tidak setuju untuk mengikuti dari apa idenya Rasulullah, ataupun sedang sedikit berbeda pendapat. Maka saat itu, saat itu diucapkan oleh siapa? Jadi saat itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya, kalau begitu Aisyah, mari kita harus ada orang penengah untuk menyelesaikan urusan kita ini. Kita harus ada penengah untuk menyelesaikan urusan kita, wahai Aisyah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, siapa penengah di antara kita? Siapa yang akan menjadi penengah di antara kita? Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau penengah di antara kita ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah? Subhanallah. Jadi saat Rasulullah sedang berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba dalam keadaan sedang berbeda pendapat, Rasulullah katakan, sepertinya kita harus perlu ada orang penengah. Setelah ditanya oleh Siti Aisyah, ayo kalau gitu cari siapa penengah di antara kita untuk menyelesaikan urusan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah milih Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu apa dikatakan Siti Aisyah? Aku tidak mau dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena saya tahu Abu Ubaidah sangat mencintaimu dan kamu sangat mencintainya. Saya takut Abu Ubaidah tidak adil. Kenapa? Karena sangat mencintaimu. Itu kata siapa? Kata Siti Aisyah. Lalu saat itu Rasulullah mengatakan, sudah kalau gitu kita berdua saja selesaikan urusan ini dan selesai. Iya. Tapi bagaimana Rasulullah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penengah antara dirinya dengan Siti Aisyah? Subhanallah. Ini peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, menunjukkan ketinggian ataupun kemuliaan ataupun derajat yang tinggi Abu Ubaidah. Kenapa tinggi derajatnya? Jawabannya, punten, bukan hanya sekedar keberaniannya, bukan daripada kecerdasannya, tapi yang tadi saya gambarkan ketawaduannya. Semakin orang ini tawadhu, maka Allah semakin mengangkat derajatnya. Orang yang paling diangkat derajatnya di bumi ini dan di akhirat kelak itu adalah orang yang paling tawadhu di dalam akhlaknya. Dia tawadhu, tawadhu. Sampai Rasulullah mengatakan, kullama tawadhu'a abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Kullama tawadhu'a abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Sampai tinggi lagi. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada orang ini tawadhu begini, maka Allah akan angkat. Lebih tawadhu, lebih diangkat lagi. Lebih tawadhu, lebih diangkat lagi. Sampai Rasulullah berdiri, berjinjat. Kenapa? Pokoknya semakin dia tawadhu, maka Allah semakin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Punten, siapa yang paling diangkat derajatnya dari hamba Allah yang ada di muka bumi ini? Bahkan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang paling tinggi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah adalah orang yang paling tinggi derajatnya? Jawabannya, karena Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pandailah bertawadhu. Tidak sombong. Iya, tidak sombong. Tapi subhanallah tawadhu, rendah hati. Masya Allah, iya. Tidak mentang-mentang dirinya adalah orang yang memiliki ilmu sehingga merasa paling benar apa yang diucapkannya. Sehingga menganggap orang lain itu tidak tahu. Tidak mentang-mentang dirinya adalah orang yang paling tinggi jabatannya, sehingga menganggap orang itu akan nurut kepadanya. Tidak mentang-mentang dirinya orang kaya, sehingga menganggap orang lain itu adalah orang yang tidak punya. Dan dia menganggap adalah, dengan harta itu ada segala-galanya untuk mencapai kebahagiaan. Tidak. Abu Ubaidah bin Jarrah tinggi derajatnya karena ketawaduannya. Jadi kalau bilang sahabat yang tawadhu, ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kita lanjutkan.
Abu Ubaidah bin Jarrah juga sangat terkenal dengan ucapan Amirul Umara. Masya Allah, Amirul Umara. Artinya adalah kalau dikatakan kalimatnya adalah Amirul Umara, artinya pemimpin dari para pemimpin. Masya Allah. Ya. Pemimpin dari para pemimpin. Nanti kita bahas. Di mana pemimpin dari para pemimpinnya, seperti apa kejadiannya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bahas. Ya.